23 Juli 2025, aku dapat tugas dari pimpinan buat kunjungan kerja di Kerawang, Jawa Barat. Secara lokasi, Kerawang itu ada di timurnya ibu kota kita, Jakarta. Aku udah beberapa kali ke daerah Kerawang, tapi biasanya nggak pernah nginep karena selalu lanjutin perjalanan langsung ke Jakarta. Tempat ini itu lagi terkenal sama daerah industrinya yang lagi berkembang cepat belakangan ini. Dan pabriknya itu bener-bener gede-gede banget, guys. Jadi sehari sebelum berangkat, aku jadi kepikiran buat bikin video vlog singkat tentang tempat yang aku bakal kunjungi di hari itu. Biar kalian yang nonton punya bayangan lebih kayak apa sih daerah industri di dekat ibu kota itu. Semoga kalian suka sama videonya, dan semoga video ini bisa menjadi wawasan dan referensi bagi siapa aja yang nonton. Terima kasih. Selamat sore guys. Ini kita lagi ada di Karawang, hari ini hari Kamis. Ini videonya sama kayak di video waktu ke PIK kemarin ya. Jadi lagi urusan kerja, cuman lagi ada waktu luang jadi kita bisa ngonten tipis-tipis. Ini aku taruh linknya di kanan atas buat kalian yang belum nonton. Kali ini aku ditemenin sama teman kantorku namanya Ardi. Terus tadi kita berangkat dari Solo itu sekitar jam setengah 10 ya. Kita berangkat via tol, ini sekarang udah jam 6 sore, berarti perjalanan tadi itu sekitar 9 jam. Agak lama karena kita banyak berhenti-berhenti ya. Tadi kita sempat berhenti di rest areanya Semarang. Kalau kalian nggak tahu, rest areanya ini tuh ada penyeberangannya ya, buat nyebrang dari rest area yang satu ke yang seberangnya. Kayaknya satu-satunya rest area yang punya penyeberangan. Terus habis itu kita sempat berhenti lagi di rest area setelahnya Semarang. Itu buat isi bensin, kita juga makan. Tadi makan namanya nasi goreng, itu nasi goreng gila guys. Nggak tahu itu kok bisa ada nama nasi goreng gila kayak gitu. Oh iya, kita berhenti ke toilet di rest area kilometer 260 pokoknya. Rest area yang ikonik di Jawa Barat. Itu dulu bekasnya pabrik gula gitu guys. Dan sempat terakhir berhenti sekali lagi di rest area 130-an kalau nggak salah. View-nya waktu itu langsung parkirannya itu pinggir jalan tol gitu. Udah, habis itu exit Kerawang dan kita sampai di sini. Ini kita lagi di Grand Outlet namanya, di Kerawang Barat. Ini tuh factory outlet ya. Factory outlet itu tempat di mana toko-toko dengan berbagai macam merek berkumpul dan buka shopnya mereka, tapi semuanya itu serba diskon. Jadi kayak gimana nanti di dalam kita langsung masuk aja. Parkirannya super gede nih guys. Oh. Dan hari ini bisa dibilang kayaknya sepi ya. Mungkin karena hari biasa. Ini hari Rabu. Langitnya cantik banget guys. Kayak matahari Teletubbies. Ini pertama kalinya aku kesini. Lokasinya itu ada di kawasan Taman Niaga Kerawang Prima dan tepat di tepi jalan tol Jakarta Cikampek ya. Grand Outlet ini hasil kolaborasi dari perusahaan Singapura sama perusahaan Jepang, mulai dibangun tahun 2022 dan mulai beroperasional tahun 2023 akhir. Tapi baru diresmikan Juli 2024, jadi masih tergolong baru. Biaya total pembangunannya itu hampir 950 miliar rupiah dengan total luas lahan 27.000 meter persegi. Mereka punya tenan retail lebih dari 100 merek guys, tapi sayangnya kemarin kesana itu agak sepi ya. Udah muter-muter dari tadi, ternyata di sini bener kayak cuman kompleks pertokoan gitu. Nih, mereknya cukup lengkap sih. Ada Skechers, Giordano, Nike, Adidas, Vans, Sport Station, macam-macam. Kita sebenarnya tujuannya ke sini mau makan malam sih sebelum langsung balik ke hotel. Lagi nyari tempat makan malam. Nih, tempatnya kayak gini. Ini kita coba naik ke lantai atas. Sebenarnya heran juga ya, kenapa kok sepi. Padahal ini tempatnya menurutku bagus banget. Jadi rapi, bersih, luas. Enak sih buat jalan-jalan. Mungkin sepi karena itu tadi ya, hari biasa ya. Atau nggak tahu kalau weekend. Nanti kalau kita ketemu petugas coba kita nanya ya. Mbak, di sini kalau weekdays gitu memang sepi ya? Emang sepi kan ya? Emang sepi ya? Kalau weekend gitu? Sama. Weekendnya juga agak sepi ya?
kalau ada event aja dia. Oh, biasanya ada event kayak apa? Grand prize gitu, yang acara door prize, misalnya pembelian berapa tuh, nanti kan ditukar ke loket. Itu yang ngadain dari sini atau masing-masing toko atau gimana? Dari pihak Grand Outletnya. Oh, pihak Grand Outlet ya. Ini swasta atau Itu punya pemerintah? swasta kayaknya. Oh, ini swasta ya. Punya siapa nggak tahu? Enggak. Oh, nggak tahu. Oke. Namanya Mbak siapa? Selfie. Mbak Selfie. Oke. Makasih ya. Iya. Makasih Mbak. Udah nanya ke Mbaknya. Katanya kalau weekend juga sepi guys di sini. Sayang ya, tempatnya padahal cakep kayak gini. Wah, nggak bayangin sih. Mungkin karena jauh ya. Ini banyak orang instansi sih pasti, karena ini lagi di dekatnya daerah industri ya. Besok itu aku ada kerjaan itu ketemu orang di daerah industri. Aku juga bakal aja keliling mungkin sekilas kayak gimana tempat industrinya. Nih, banyak orang-orang instansi gitu. Ini toiletnya luas, adem, bersih banget malah. Ini berhenti di salah satu restoran di sini, restoran ramen ya. Gimana kira-kira enak nggak kira-kira? Semoga enak. Ini kita berhenti di sini makan bentar. Tadi udah muter-muter, sama ya, toko-tokonya semua rata-rata sepi. Cuman itu tadi kita lihat itu di mana-mana itu benar-benar diskon. Jadi emang barang-barang obralan gitu sih. Bahkan ada yang sampai 80%. Buat kalian mungkin yang arah Jakarta atau lagi keluar Jakarta terus ada waktu luang lebih, sebenarnya boleh sih mampir ke sini. Tempatnya vibes-nya cukup enak. Jadi ya, buat jalan gitu nyaman gitu loh. Ini pesan red ramen kental-kental gitu. Nih mie-nya. Berasa pasap. Kita coba ya. Panas pol. Mantep sih rasanya. Ini tadi harganya 70 ribuan ya. Cuman semangkuk gede gini. Kita coba daging. Empuk. Terus smoky banget. Oke, lanjut makan. Udah kenyang makan, lagi turun. Mau coba masuk ke beberapa toko, mungkin cari lihat ada yang menarik apa enggak. Oke, lanjut. Nih contoh ya, barang yang last piece nih, 50% off. Kita lihat harganya. Yang itu tadi 800 jadi 600, nggak 50% ya. Cuman semua yang di sini tuh diskon dan tokonya rata-rata gede-gede kayak gini ya. Jadi kayak itu tadi guys, area di Grand Outlet ya. Kecewanya sepi sih ternyata. Padahal tempatnya nyaman nih kayak gini. Ini Ardi di sini. Ini mau lanjut ke hotel, check-in. Kita jumpa lagi di hotel nanti, oke? Lanjut. Tadi udah check-in dan tadi itu waktu jalan ke hotel sini nggak tahu ya, kok gelap banget. Bener-bener gelap, nggak ada lampu gitu di jalanannya. Dan ternyata ini kayak di dalam kompleks golf gitu ya. Oke, selamat malam guys. Ini jam 8 malam udahan. Kita udah nyampe hotel. Ini hotelnya lumayan ya. Buat ukuran 400.000 dapat kamar seluas ini. Cuman fasilitasnya ya standar sih. Ini ada ranjang 2. Aku pesen yang twin bed soalnya tidur sama Ardi. Karena kita bukan jadi pesen yang twin bed. Terus di sini ini kamar mandi ya. Kamar mandinya juga ternyata gede banget. Ada bathtubnya, terus wastafel lengkap sama sanitary semua ada. Sabun, klosetnya. Oh ini shower ternyata. Ada ruangan tertutup itu shower sama ada ini kloset duduk. TV-nya belum smart TV.
Terus ada lampu ini ya di samping sini, lampu baca kayaknya ini. Ada kulkas juga. Udah kamarnya kayak gitu. Cuman dengan harga 400 ribuan per malam, ini worth it banget sih menurutku. Ini aku pilih tidur yang di sini, Ardi yang di sana. Katanya dia takut kalau tidur deket jendela. Malamnya jam 10-an itu aku sempat keluar cari makan sebentar sama si Ardi. Sama ya, ngelewatin kompleks yang gelap banget. Tapi begitu tiba di area yang ditunjukin sama petugas hotel, cukup kaget juga guys. Ternyata masih rame banget suasananya. Hotel yang kita nginep itu namanya Tree Park Hotel. Bentuknya agak lucu kayak trapesium gitu. Dan jelas saja sepi dan gelap waktu malam ya guys, karena ternyata sekelilingnya itu lapangan golf semua. Semalam aku nanya ke staff hotel, ternyata kebanyakan yang nginep di sini ternyata tamu-tamu WNA Jepang yang paginya main golf di area ini guys. Nama area ini itu Sedana Golf Estate ya. Hotel ini punya total 124 kamar dengan masing-masing kamar punya balkoni, dan di tengah-tengah hotel ada tamannya gitu guys. Ada fasilitas gym juga yang bisa dibilang cukup untuk para penghobi golf, dan karena tamunya pun orang Jepang, restoran yang available di sini juga resto Jepang lengkap sama desain layoutnya juga tempat kayak di Jepang-Jepang gitu. Pagi guys. Ini aku udah selesai beres-beres tadi. Ini kita lagi breakfast di bawah. Ini agak nggak nyambung sih. Aku ada ngambil nasi sama makaroni. Cuman ya udahlah, kita nggak mau rugi. Ini lagi nunggu telur, habis ini kita makan terus langsung berangkat kerja. Nanti aku ajak keliling sekilas di daerah komplek perindustrian itu kayak gimana. Oke, lanjut. Selesai makan, kita langsung lanjut buat ke daerah industri yang semalam sempat aku omong ya guys. Begitu masuk ke area industri ini tuh langsung kerasa beda banget vibes-nya. Kerasa kayak lebih serius dan intens gitu. Oke guys, ini kita udah berada di Arta Industrial Estate ya, Arta Industrial Hill, Karawang. Ini tipikal area industri ya, jalanannya gede-gede. Terus di kiri sama kanan itu lagi banyak project juga. Jadi customer aku, tempat kerjaan aku, pabriknya dekat sini. Kita habis ini mau langsung ke sana dulu, baru nanti mungkin lanjut konten, kasih lihat ke kalian fasilitas kayak apa aja yang ada di sini. Oke, lanjut. Kita nyampe ke lokasi kurang lebih jam 9.30 pagi hari, dan aktivitas di sana itu udah sibuk banget guys. Kebanyakan di jalanan bukan mobil pribadi, tapi lebih banyak truk-truk gede untuk pengiriman kargo dan logistik. Buat kalian yang belum tahu, di daerah sini itu dibagi menjadi beberapa area industrial estate ya. Tapi yang paling gede itu namanya KIIC, Karawang International Industrial City. Dikelola oleh Sinarmas Land bekerja sama dengan Itochu Corporation yang merupakan perusahaan Jepang. Luasnya mencapai 1.500 hektar dan banyak pabrik-pabrik di sini yang kita sebenarnya mungkin nggak pernah dengar nama-namanya. Tapi ternyata pabriknya itu gede-gede banget guys. Dan kalau aku lihat di sini 70-85% itu pabrik dari perusahaan asing ya. Lokalnya sedikit banget. Nanya. Bu, mau nanya-nanya dong. Maaf Bu, namanya siapa Bu? Ibu Rumsia. Ibu Rumsia. Bu, ini kawasan industri ini namanya kawasan industri apa? Ini kawasan KINC. KINC. Oh, bukan Arta Hills Estate itu ya? KINC singkatannya? Enggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Kalau luasnya berapa gede nih, Bu? Luasnya kurang tahu. Luasnya kurang tahu ya, 100 hektar lebih kali ya? Ada kali. Ada kali ya. Ibunya orang mana, Bu? Orang sini asli. Orang Karawang. Kalau saya lihat di depan tadi ada tempat helikopter. Itu buat siapa tuh? Buat itu, buat Bapak Presiden. Oh, buat Pak Presiden ya? Bukan pemilik sini ya? Pemiliknya siapa ini, Bu? Kurang tahu juga sih. Ini kan Kurang ini, tahu ya? Punya ini Jok. Yang mana? Oh, yang ini. Iya. Ini apa ini? Pabrik apa ini? Itu apa ya? Baterai katanya Pak Aki. Oh, pabrik baterai ya, punya Jokowi ya. Iya, punya guys.
Oke, Bu, siapa tadi namanya? Bu Rumsia, makasih banyak Bu ya. Barusan nanya-nanya ke ibu-ibu yang di sana. Kayaknya pabrik belakang aku ini yang segede ini. Ini katanya pabriknya guys. Ternyata bukan cuma tukang kayu aja dia ya. Nih, punya pabrik segede ini. Keren sih. Ibunya nggak tahu ini area industrinya punya siapa juga. Cuman serba masif di sini ya, gede-gede semua. Jalanannya juga. Oke guys, ini udah nyampe di pabriknya customer aku ya. Nih, aku nggak bisa kasih lihat untuk privasi soalnya. Cuman pabriknya yang ini gede juga guys. Ini pabrik baru ya, dan punyanya WNA. Ini punyanya orang asing. Punyanya orang kelahiran Kanada tapi keluarga negaraan Kanada tapi kelahiran China. Oke, kita kerja dulu nanti baru lanjut. Nih guys, masih di area industri, barusan selesai meeting yang pertama, kita mau langsung menuju ke area industri yang kedua ya. Nanti meeting lagi di sana. Nanti kita kasih lihat sekilas di sana, mungkin kita juga mau cari makan siang. Tempatnya kayak apa, penasaran juga? Tonton terus. Oke, selamat siang guys. Kita udah pindah tempat, tadi dari Karawang Barat, masuk tol, lalu ke Karawang Timur. Ini kita udah pindah area perindustrian ya. Ini namanya Surya Cipta Industrial Estate, sama ya. Jalannya juga gede-gede banget nih. Dan di belakang aku yang ini, yang panjang banget, ini pabrik calon pelanggan kita kerjaan, pelanggan aku kerjaan. Dan ini pabrik biskuit ya, nanti tungguin aja kalau udah launching di Indonesia. Ini pabriknya juga gede banget guys, dan ini sama ya, dimiliki oleh warga negara asing dari China. Oke, kita mau kerja dulu, nanti baru lanjut konten tipis-tipis. Oke, lanjut. Sebenarnya mirip dengan tempat yang barusan kita pergi ya. Surya Cipta Industrial Estate juga lebih banyak didominasi oleh perusahaan asing dari negara-negara Eropa dan Asia, termasuk Jepang, Korea, Cina, Belgia, Swiss, dan lain-lain. Luasnya sekitar 1.400 hektar, sedikit lebih kecil dari KIIC. Dikelola oleh PT Surya Cipta Swadaya yang berdiri pada tahun 1990, dikenal juga dengan nama Surya Internusa Group. Perusahaan ini termasuk cukup lama beredar di Indonesia. Bisnis lainnya meliputi konstruksi dan juga perhotelan. Menurutku kawasan ini juga lebih sedikit tertata dan padat terisi daripada KIIC tadi. Banyak pepohonan di sepanjang jalan yang ternyata lumayan ngefek juga guys buat berteduh. Oh iya, kawasan ini juga punya hotel, area komersil yang cukup ramai dikunjungi pekerja-pekerja di sini juga ya. Oke guys, sekarang ada di kawasan namanya Surya Cipta Square ya. Ini masih berada di dalam kawasan industrinya tadi, parkirannya juga gede. Dan kita mau cari makan. Ini ada di depan kawasan industrinya ya, kayak di pintu masuk. Barusan selesai meeting, ini sekarang kurang lebih jam 1. Bedanya kalau sama area industri yang tadi nggak punya kawasan daerah kayak gini ya. Nggak ada kayak tempat makannya gitu yang khusus. Mereka punya kayak mall yang kemarin yang kita datengin itu. Terus di sini lebih tertata rapi, pabrik-pabriknya juga lebih padat dibanding tempat yang tadi. Kalau di tempat yang tadi itu kan agak kosong gitu ya. Oke guys, ini sekarang makan di Resto Padang ya. Namanya apa ya tadi ya? Cipta Minang atau apa gitu. Dan ternyata rame banget guys. Banyak pekerja industri sekitar kayaknya lagi makan. Ini aku pesen ada telur dadar sama ikan lele lengkap, sayur sama sambal. Dan kita habis ini mau makan terus langsung lanjut ke Bandung ya. Jadi kayaknya videonya sampai di sini aja. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian buat jalan-jalan berikutnya. Meskipun ini urusan kerja ya. Oke, jadi gitu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.